Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwan fillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, beribu-ribu nikmat, berbagai macam nikmat, sehingga kita semua tidak mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kekuatan jasmani dan rohani, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kesehatan dohir, kesehatan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur panjang sehingga kita mampu istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal baik seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ikhwani fillah, seperti biasa kami akan membacakan hadis tentang keutamaan la ilaha illallah, yaitu kalimatut taqwa, kalimat ketakwaan kita kepada Allah, dan juga kalimat tersebut adalah kalimatul ikhlas, kalimat ikhlas yang mana dengan kalimat tersebut seorang hamba akan sukses berjaya di akhirat nanti, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kepada hamba tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, perlu kita ketahui jikalau ada seseorang yang sedang sakaratul maut atau lagi sekarat, maka seyogianya kita mentalkinkannya. Kita talkin itu adalah kita melafalkan, atau kita bisa kayak mengajarkan gitu loh, mengulang-ulang. Supaya apa? Supaya orang yang sakaratul maut tersebut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengulang apa yang kita talkinkan dari kalimat la ilaha illallah. Karena kenapa? Ketika seseorang mentalkinkan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang sakaratul maut, kemudian yang sakaratul maut tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut, wajabat lahul jannah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, wajib baginya masuk surga. Di dalam hadis dikatakan, an Anas radhiyallahu anhu anna Abu Bakr radhiyallahu anhu dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa kaibun. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk kepada Nabi Muhammad SAW sedangkan ia dalam keadaan bersedih. Mungkin Rasulullah lagi di rumahnya atau di mana gitu. Dia masuk ke dalam rumah tersebut dalam keadaan bersedih hati. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, mungkin kaget ya, datang dalam keadaan bersedih. Mali araka kaiban, kenapa kamu datang kepadaku dalam keadaan bersedih dan aku melihat engkau itu bersedih? Qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu inda bani ammin, kami ada di sisi anak pamanku, al-barihata fulan, pada tadi malam. Jadi intinya dia berada di sandingnya anak paman, seorang masih fulan itu, masih nggak terlalu anak-anak, udah dewasa gitu. Wa huwa yakidu binafsihi, dan dia sedang sakaratul maut. Jadi maknanya yakidu binafsihi itu sedang sakaratul maut. Qala fahallaqantahu la ilaha illallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, apakah engkau mengajarkan kepadanya kalimat la ilaha illallah?
Qala qad fa'altu ya Rasulullah. Abu Bakar menjawab, sungguh aku telah mengamalkannya wahai Rasulullah. Qala faqala laha, qala na'am. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apakah engkau mengatakannya? Na'am, ya benar. Aku mengatakan kalimat tersebut. Nabi Muhammad SAW berkata, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi si fulan tersebut surga. Qala Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kaifa hiya lil ahya'i? Bagaimana jika kalimat tersebut dikatakan oleh orang-orang yang hidup? Maksudnya belum sakaratul maut, masih hidup seperti kita, masih hidup, masih normal, masih sehat, mendikirkan kalimah la ilaha illallah. Qala hiya ahdamu lidunubihim. Nabi Muhammad SAW berkata bahwa kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, ahdamu lidunubihim, akan menghapus, akan melebur dosa-dosa mereka. Hiya ahdamu lidunubihim. Rasulullah SAW katakan dua kalimat tersebut seolah-olah apa? Seolah-olah perkataan yang kedua itu menguatkan perkataan yang pertama. Hiya ahdamu lidunubihim, hiya ahdamu lidunubihim. Kalimat tersebut akan menghapus, melebur dosa-dosa mereka. Kalimat tersebut akan melebur dosa-dosa mereka. Jadi ikhwani fillah, ini yang penting bagi kita, ya. Bagi kita untuk apa? Untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan dalam sebagian hadis dikatakan bahwasanya disunahkan mengatakan kalimat la ilaha illallah sepanjang penggalian kubur, atau sepanjang penggalian kubur itu selesai. Maka ini sangat penting bagi kita untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara-saudara kita, ya, untuk menyelamatkan saudara muslim kita, saudara seiman kita. Bagaimana saudara kita selamat di akhirat nanti. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi intinya penting bagi kita saling menasehati dalam hak, dalam kebenaran. Begitu juga kepada orang yang meninggal, janganlah kita mengatakan hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Tidak boleh kita mengatakan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, atau mengatakan sesuatu yang malah tambah sakit kepada yang sakaratul maut, malah tambah malah tambah blank gitu. Di otaknya itu malah tambah tidak ada sesuatu, atau tidak ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam otaknya. Maka kita bantu. Ketika ada seseorang sedang sakaratul maut, kita bantu. Terus talkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, perkara ini sudah jelas ada di dalam hadis dan bisa kita amalkan. Dan bisa kita amalkan kepada orang yang sakaratul maut. Maka ya, ketika seseorang tersebut mengikuti apa yang kita lafalkan, wajabat lahul jannah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sayyidina Abu Bakar juga mungkin kepo ya, atau ingin bertanya, tadi kan yang mati gitu. Nah, bagaimana dengan yang hidup, ya? Bagaimana dengan yang hidup yang selalu mengucapkan la ilaha illallah, yang selalu mendikirkan kalimat la ilaha illallah, mukhlishan fi qalbihi, yang ikhlas di dalam hatinya? Maka Rasulullah SAW menjawab, hiya ahdamu lidunubihim, bahwasanya kalimat tersebut akan melebur dosa-dosa mereka. Ketika kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka dosa-dosa kita akan berguguran. Dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan, dosa-dosa kecil kita itu semuanya akan berguguran. Kecuali dosa besar tidak akan berguguran. Karena apa?
Karena kalau dosa besar itu khusus taubatan nasuha, bertobat yang sebenar-benarnya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita atau memberikan kepahaman di dalam mengamalkan ilmu agama, memberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu agama, kesunahan-kesunahan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.